Orang keminter atau orang yang merasa pintar ini yang bahaya. Dia nggak tahu sesungguhnya COVID itu seperti apa, tapi seolah-olah tahu COVID, kemudian informasi-informasi yang diperoleh itu dalam skup yang memang menurut dia benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa virtual dan sobat kampus. Kita sekarang sedang berada di program Umsida Menyapa. Baik, Umsida Menyapa kali ini tayang perdana ya sobat kampus. Karena dulu Umsida Menyapa ini sebenarnya kita kerjasama dengan media partner, media cetak. Nah sekarang karena zaman sudah sering berganti, maka sekarang kita tampilkan dalam bentuk audiovisual. Baik sobat kampus, sekarang ini bertepatan dengan hari Rabu 18 November 2020 yang tentunya Sobat Kampus juga tahu dong ini peringatan hari apa. Ya, ini adalah Milad Muhammadiyah ke-108. Karena itulah Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam kesempatan kali ini untuk menyambut Milad ke-108 kita mengadakan refleksi Milad Muhammadiyah ke-108. Baik, di studio perpustakaan lantai 3 kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo saya tidak sendiri ya sobat kampus dan pemirsa virtual, tapi saya bersama dengan dua orang yang luar biasa. Yang satu adalah orang yang selalu sehat dan satunya lagi orang yang selalu bahagia. Wah, tepuk tangan dong ya. Baik, siapakah mereka? Kita sapa dulu. Yang pertama beliau adalah orang yang selalu sehat ini ya, Dr. Catur Priambodo MKes. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Beliau juga sekaligus menjadi Kepala Divisi Penelitian dan Kesmas atau Kesehatan Masyarakat ya dok ya, pada Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dokter, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat nih dokter nggak? Selalu sehat. Karena kalau dokter Catur ini tidak sehat, pemirsa tentunya ya bagaimana nanti kondisi kesehatan di Sidoarjo ini ya. Baik, dan satu lagi ada seseorang yang selalu bahagia. Beliau ini tidak pernah bersedih. Tidak pernah bersedih. Kita sapa dulu. Beliau adalah Pak Eko Hardiansyah, MC psikolog. Apa kabar Pak Eko? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu bahagia ya Pak Eko ya. Harapannya selalu begitu. Alhamdulillah. Baik, sobat kampus, Pak Eko ini adalah dosen psikologi sekaligus wakil rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tapi di lingkungan Muhammadiyah, beliau juga menjadi Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Baik. Di Majelis Dikdasmen, betul sekali, Majelis Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau kita kenal dengan PWM Jawa Timur. Baik, Dr. Catur dan Pak Eko, terima kasih sekali kedatangannya, luar biasa pada hari ini. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya musim COVID-19 nih. Di Milad ke-108 ini Muhammadiyah menghadapi perang pada virus yang tidak terlihat, yang sangat kecil, kita nggak bisa ngelihat, harus memakai alat-alat khusus tentunya. Nah, saya mau tanya dulu ke Dr. Catur nih. Pemirsa virtual dimanapun Anda berada, saat ini kita mungkin masih banyak tahu nih ya, banyak orang yang masih meremehkan COVID ini dokter. Banyak orang yang masih tidak mempedulikan adanya bahaya wabah COVID-19 ini. Alih-alih karena tidak ada korban dari kerabat terdekat, mereka menganggap bahwa COVID-19 ini hanya sekedar wabah settingan. Wah, ini bahaya banget ini sebenarnya dokter ya. Dengan kata lain, wabah ini sesungguhnya tidak ada, tapi masyarakat disuruh percaya kalau wabah ini ada. Nah, gimana ini menurut dokter supaya bisa menjelaskan ke kaum-kaum yang awam seperti saya ini? Silakan dokter. Iya, jadi kalau bicara terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kita nggak lepas dari data. Ya, tentu data perkembangan COVID tiap hari itu menjadi poin penting. Kami diamanai di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan yang oleh pemerintah daerah Jawa Timur diamanai sebagai rumah sakit rujukan COVID. Ya. Jadi di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan itu kami menyediakan 12 tempat tidur khusus untuk mereka yang diduga COVID
terkonfirmasi COVID atau ada kemungkinan COVID. Jadi secara terminologi dari Kementerian Kesehatan, yang dirawat di rumah sakit itu bisa confirm positif hasilnya, swabnya itu, bisa juga probable, ada kemungkinan, bisa juga suspek, terduga COVID. Jadi ada 3 itu yang kemudian dirawat di rumah sakit. Nah itu nanti pada perjalanannya akan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan masing-masing definisi itu. Padahal itu sudah jelas dirawat di rumah sakit. Data dalam skup kecil di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, kami menyiapkan 12 tempat tidur. Per hari ini terisi 9 tempat tidur. Jadi dari 12 tempat yang kami siapkan, itu 9-nya diisi oleh para penderita COVID itu. Berarti yang sudah terkonfirm ini ya dok ya? Bisa terkonfirmasi bisa dari 9 itu, yang sudah terkonfirmasi ada 7, ada 2 yang suspek, yang terduga COVID. Ya. Jadi dari gambaran itu sudah menunjukkan bahwa paling tidak ketersediaan tempat tidur itu 75%-nya terisi oleh pasien-pasien COVID. Nah, skup agak lebih lebar lagi di Kabupaten Sidoarjo. Karena UMSIDA berada di Sidoarjo itu total 11 rumah sakit yang sebagai rumah sakit rujukan yang merawat pasien COVID itu 65% dari 720 tempat tidurnya terisi pasien COVID. 65% dari 720, taruhlah sekitar 450-an. Jadi per hari ini ada 450 pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan di Sidoarjo. Baru di Sidoarjo aja. Baru di Sidoarjo ada sekitar 450, artinya 65%-nya. Nah, lebih melebar lagi ke Jawa Timur. Di Jawa Timur data per hari ini yang sejak awal sampai sekarang penderita COVID ada 56.287 dengan penambahan per hari ini 293 pasien baru. Yang sembuh berapa banyak? Yang sembuh 50.250. Yang sembuh ada 89%. Yang meninggal ada 4.022, 7,1%. Gambaran ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir untuk kondisi saat ini. Maka pada konteks ini menjadi penting Muhammadiyah ikut berperan aktif pada konteks untuk segera menghentikan pandemi COVID-19 ini dengan cara mulai menurunkan angka-angkanya sampai kemudian nanti penambahannya 0. Bagaimana di tingkat nasional? Di tingkat nasional setali 3 uang. Di tingkat nasional jumlah yang terkonfirmasi positif sampai saat ini 467 sekian ribu. Dengan penambahan per hari ini pasien baru 4.106. Angka kesembuhan 392.000, yang meninggal 15.211. Angka kesembuhannya lebih rendah dari Jawa Timur. Jawa Timur 89%, nasional 83%. Angka meninggalnya Jawa Timur lebih tinggi. Jawa Timur 7,1%, nasional 3,2%. Data-data ini menunjukkan bahwa COVID-19 itu nyata adanya. Saya sering bergurau bagi mereka yang tidak percaya dengan COVID-19 ini. Kami undang untuk datang ke ruang isolasi khusus COVID di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, ya, yang domisilinya Sidoarjo, untuk bermuajahah dengan pasien positif itu. Nggak usah menggunakan masker, sama-sama nggak usah menggunakan masker, walaupun itu ruangan tekanannya negatif gitu ya. Nggak usah menggunakan masker, sudahlah berdiskusi, dialog yang nyaman gitu ya, setengah jaman lah gitu ya. 1-2 hari kemudian kita swab, kita swab. Memang penyakit itu datangnya atas izin Allah, tapi secara secara probabilitas itu orang yang kontak dalam sekian waktu itu akan berpotensi sangat besar untuk kemudian bisa tertular. Wah, ini kalau dengar kayak gini ngeri juga ini ya, sobat kampus. Ya, yang pingin kami jadi bagian itu dia. Nggak jadi bagian. Yang pingin kami sampaikan adalah terlepas dari seseorang itu percaya atau tidak dengan pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini nyata adanya. Kalau agak sedikit panjang gitu ya, kami membagi kelompok masyarakat itu menjadi 4.
Jadi kami membagi kelompok masyarakat tentang pandemi COVID-19 ini menjadi empat golongan. Yang pertama, golongan pertama itu golongan orang-orang yang pinter. Orang yang pinter itu pada konteks ini adalah orang-orang yang memang paham tentang COVID ini dan mau mencari tahu tentang COVID. Sebenarnya COVID itu yang kayak apa sih? Dicari informasi-informasi yang tingkat kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Cara melihat tingkat kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan itu apa? Itu tidak melalui berita yang katanya tidak ada bukti otentiknya. Itu orang-orang pintar itu terus kemudian melindungi dirinya, melindungi keluarga terdekatnya, melindungi masyarakatnya dengan menerapkan protokoler kesehatan. Itu orang yang pintar. Di sisi berseberangan sama sekali dengan itu ada orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu memang tidak mampu mendapatkan informasi, tidak bisa mengakses informasi dengan segala keterbatasannya, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang tidak tahu, data-data terkait dengan kematian, penambahan tidak tahu, memang tidak tahu betul. Itu orang yang bodoh. Iya, nggak usah lihat saya juga gitu kali ya dok ya. Di antara orang yang pintar dan orang yang bodoh ini ada orang yang setengah pintar. Setengah pintar itu pada saat berkumpul dengan orang-orang pintar dia menjadi pintar. Iya ya, berarti memang ada ya bla 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 dan seterusnya. Kemudian melakukan langkah-langkah terkait dengan pencegahan dan seterusnya itu tadi. Waktu kumpul sama orang-orang bodoh, jadi bodoh dia. Iya, sepertinya nggak ada. Memang kenyataannya di sini nggak ada kok yang tertular dan seterusnya itu ya. Artinya itu, ini orang yang tidak konsisten betul, gitu ya dok ya. Jadi setengah-setengah. Maga ini. Nah, maga dalam istilahnya. Nah, yang keempat ini yang bahaya. Yang keempat itu orang yang tidak pintar, tidak bodoh, tidak setengah pintar, tapi keminter. Waduh. Nah ini yang bahaya ini. Orang keminter atau orang yang merasa pintar ini yang bahaya. Dia nggak tahu sesungguhnya COVID itu seperti apa, tapi seolah-olah tahu COVID, kemudian informasi-informasi yang diperoleh itu dalam skup yang memang menurut dia benar. Jadi yang menurut dia benar, diakui kebenarannya disebar, dan itu sangat banyak. Di WA grup, di medsos, di Facebook, ya. di medsos sangat banyak orang-orang yang kemeru seperti itu ya dalam bahasa Surabaya Sidoarjoannya kemeru itu. Jadi sok tahu tetapi sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang COVID itu. Dan ini informasinya selalu itu tadi. Katanya jarene iku anu. Setelah ditelusur jarene sopo, katanya siapa? Ternyata tidak terbukti. Nggak ada bukti jurnal-jurnal otentik yang kemudian diakui secara internasional atau tidak paling tidak secara nasional diakui lah, kemudian itu menjadi bagian dari evidence base yang ada yang bisa dijadikan pegangan, dan itu sudah cukup banyak. Wah, halal kaitan dengan apa kemarin itu ya, taruhlah minyak kayu putih itu. Oh iya. Ini itu viral banget viral itu, saat itu ya. Minyak kayu putih mampu untuk menghalau COVID gitu ya, atau bahkan mampu membunuh COVID gitu ya. Maka terus sambil guyonan, ya udahlah dikalungkan aja minyak kayu putih itu di leher kita. Virusnya nanti kalau ngelihat ada minyak kayu putih itu takut, tidak berani masuk. Tentu itu harus dibuktikan dengan basic keilmuan untuk kemudian bisa mengatakan bahwa minyak kayu putih mampu membunuh. Nah, sementara mungkin ini kesempatan yang baik untuk para pemirsa sekali. Ya, bahwa COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini, Corona SARS-CoV-2 ini, itu termasuk dalam terminologi medis biasa disebut atau digolongkan pada penyakit yang self-limiting disease. Self-limiting disease itu penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri, sembuh spontan apabila ada syaratnya. Syaratnya adalah apabila sistem imunitas di tubuh seseorang itu baik, di tubuh seseorang itu bagus. Sekaligus ini memberi penjelasan. Benar. Kenapa kok ada seseorang yang terkena virus corona, satu orang itu kok tidak bergejala sama sekali, sementara ada satu orang lain yang sama-sama kena corona. Taruhlah pada satu momen ini. Satu momen dua orang ini besuk kepada seseorang yang positif corona, kemudian sama-sama tidak pakai masker, usianya sama taruhlah ya. Usianya sama, satunya terkena COVID-19 terus kemudian menjadi parah, satunya kok masih baik-baik saja, atau kita menganalogikan dengan OTG itu.
orang tanpa gejala itu ya. Satunya kok tanpa gejala, satunya kok dengan gejala. Pasti ini bukan COVID. Yang gejala itu memang dari dulu kena diabetes, dari dulu kena hipertensi kok, makanya terus dia kena. Nah, ini yang membedakannya apa? Yang membedakan status imunitasnya. Pada saat imunitas seseorang itu baik, tinggi, maka COVID yang masuk, virus corona yang masuk, itu bisa dihandle dengan mudah oleh tubuh yang bersangkutan. Di sisi lain, kalau masuk ke dalam seseorang yang imunitasnya rendah, apalagi ada penyakit penyerta yang di dunia medis disebut faktor komorbid, penyakit-penyakit yang sebelumnya ada yang sebagai penyakit faktor apa dok? penyerta. Komorbid. Faktor komorbid nih faktor ya sobat komorbid kampus. itu ada pada seseorang yang kalau orang-orang itu kena corona itu akan fatal akibatnya. Faktor komorbid itu apa aja? Hipertensi, diabetes, obesitas, kegemukan itu, gangguan di saluran pernafasan, asma atau infeksi-infeksi di saluran pernafasan sebelumnya. Itu berpotensi kalau dia kemasukan coronavirus tadi itu menjadi fatal seseorang yang seperti ini. Maka menjadi penting untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Berarti salah satunya seperti yang Pak Eko sampaikan tadi itu harus bahagia. Oh, bahagia itu imun bahagia juga ya, itu Dok bisa ya. meningkatkan imunitas. Gak cuma imunisasi berarti ya, Dok ya. Jadi itu yang terjadi di masyarakat, barangkali juga kita nggak sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang kemudian abai terhadap kondisi ini, yang kemudian nggak paham dengan kondisi ini. Karena apa? Karena ya jujur saja ada ketidaksinkronan kondisi dengan aturan-aturan yang barangkali dibuat, regulasi-regulasi yang ada yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ini tidak bisa kalau terus kemudian tidak satu suara antara pemerintah, organisasi massa seperti Muhammadiyah ini, kemudian sama-sama menjalankan regulasi itu. Kalau regulasi yang dimunculkan ditegakkan betul, ya insya Allah pandemi COVID-19 ini segera turun dan harapan kita dengan kehendak Allah, kun fayakunnya Allah, ya terus kemudian pandemi ini berakhir. Gitu. Amin ya Allah, amin. Kuncinya kalau barusan dari yang disampaikan Dokter Catur ini tadi ya Sobat Kampus, kita itu harus selalu bahagia. Wah, padahal belum dengerin dari Pak Eko ini ya. Dokter Catur sudah bilang kalau imunitas pertama adalah imunitas paling utama adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Baik, dokter, untuk lebih meyakinkan Sobat Kampus nih dokter, kira-kira dokter bisa sharing nggak sih, nunjukin bagaimana sih yang sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh tim medis khususnya di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah itu, sejauh ini apa aja yang sudah dikerjakan? Kita kan karena kita ini kan orang kuliahan nih kuliahan kita ini kan orang kuliahan, jadi nggak ngerti apa-apa aja yang ada di dunia medis. Bisa nggak diceritain dok? Ya, ini pertanyaan baik sekaligus juga nanti kami menjelaskan kenapa kok kemudian beredar isu pasien yang datang ke rumah sakit itu nanti akan di-COVID-kan, gitu ya. Datangnya dengan kencing manis, periksa itu dengan hipertensi, kok tahu-tahu di-COVID-kan. Iya, banyak banget kabar kayak gitu dok. Apalagi terus kemudian bahwa rumah sakit itu pada saat merawat pasien COVID itu biayanya bisa diklaimkan ke Kementerian Kesehatan untuk terus kemudian diganti pembiayaannya itu. Maka terus kemudian dengan yang tadi di-COVID-COVID-kan tadi dikaitkan dengan rumah sakit itu loh mengambil keuntungan dari pasien COVID, makanya pasiennya di-COVID-kan supaya dapat klaim ke Kementerian Kesehatan untuk dapat uang, dan itu jumlahnya banyak. Nanti coba kita kupas satu persatu ya. Iya, benar. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan rumah sakit? Iya, banyak banget itu katanya itu, isu konspirasi rumah sakit jadinya. Konspirasi. Terakhir itu ada berita yang di salah satu media TV ya, yang rame bahwa 11 rumah sakit di Sidoarjo itu menggelembungkan jumlah pasien COVID, gitu ya. Tapi sudah ada bantahan, kami tidak menjelaskan itu, bahwa yang jelas itu hanya fitnah saja. Kemudian beberapa saat kemudian sudah ada siaran
klarifikasi terkait dengan itu dan juga sudah dimuat. Saya kira itu sudah clear bahwa rumah sakit tidak melakukan penggelembungan jumlah pasien. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Karena ini era pandemi dengan semua data yang ada yang menunjukkan bahwa trennya kok akhir-akhir ini sempat turun sedikit terus kemudian masih naik lagi. Sepertinya ini naik terus. Bahkan kemarin kita punya data nasional itu sampai 5.000 sekian, padahal biasanya itu 3.000 sekian. Penambahannya per bulannya per hari. Per hari. Per hari penambahan pasien positifnya itu 5.000 sekian. Padahal biasanya itu 3.000 sekian. Nah, tentu ada sesuatu yang menyebabkan hal itu. Ya. Nah, karena di era pandemi sementara rumah sakit harus memberi pelayanan kesehatan kepada siapapun. Mau dia punya kecenderungan COVID atau enggak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apakah dengan di thermal gun kemudian diperiksa misalkan terkait dengan oximeter itu diperiksa saturasi oksigennya, oh ternyata suhunya nggak panas kok, suhunya cuma 36,2, oh normal berarti. Apakah itu pasti bukan COVID? Nggak bisa juga, karena ini di era pandemi. Apalagi nanti kalau kita cerita corona itu virusnya virus yang sangat cerdas itu. Sekarang itu sudah nggak terlalu ada pasien COVID yang pada perjalanannya confirm COVID, swabnya positif itu terus panas gitu, enggak. Sekarang ini kecenderungannya sudah bergeser, keluhan-keluhan itu. Loh kok bisa? Keluhan-keluhan kok bisa berubah-ubah? Ini oleh mereka yang beranggapan bahwa ini konspirasi. Loh kan konspirasi, masa dulu teorinya mengatakan harus ada panas, batuk, pilek dan seterusnya, sesak. Sekarang loh nggak pakai itu sudah dinyatakan COVID. Apa ini konspirasi ya? Padahal secara teoritis medis ada perubahan pola dari virusnya ini. Virus coronanya itu virus yang pinter. Allah ciptakan pinter. Pertanyaan mendasarnya, kenapa sih Allah kok menciptakan corona itu? Lalar gawe kok Gusti Allah itu menciptakan corona itu ya. Yang akhirnya menyebabkan pandemi, akhirnya kita menjadi seperti ini dan seterusnya itu. Tentu kita sangat paham. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia selama kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Nah, jadi kembali ke itu yang kami lakukan, tentu men-screening. Semua pasien yang datang ke rumah sakit akan di-screening. Kalau memang tidak ada kecenderungan COVID, ya sudah dirawat sebagai pasien biasa. Kalau butuh rawat inap, dirawat sebagai pasien biasa, tidak di ruang isolasi khusus. Tetapi seseorang yang datang pengennya periksa diabetesnya misalkan ya, diabetesnya ini kok sekarang jadi lemes, ada luka kok tidak sembuh-sembuh misalkan, terus kemudian datang ke rumah sakit, diperiksa diabetesnya, oke. Kemudian diperiksa darahnya, pemeriksaan laboratorium berupa darah lengkap. Di sana diketemukan ada kecenderungan, ada nilai-nilai tertentu dari darah itu yang menuju ke arah COVID. Tentu setelah hasil lab itu, apalagi hasil rapidnya misalkan kita temukan reaktif gitu ya, darah lengkapnya menuju ke sana, ke arah COVID. Tentu kita akan lakukan foto selepas itu. Di foto toraknya, dadanya menunjukkan gambaran bilateral pneumonia istilahnya. Bilateral pneumonia itu dua sisinya mengalami infeksi yang parah yang namanya pneumonia itu. Kalau pneumonia normal biasa itu di satu sisi. Tapi kalau bilateral pneumonia itu gambaran khas untuk COVID itu. Maka seseorang yang datang ke rumah sakit yang keluhannya kaitannya dengan diabetes, kencing manis, tapi pada perjalanan pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai screening muncul, ini kecenderungannya COVID, fotonya menunjukkan kecenderungannya COVID. Maka yang kami lakukan adalah menginformasikan kepada pasien, Pak, Bu, jenengan ada potensi untuk COVID karena tanda-tandanya ini jelas mengarah ke sana. Untuk memastikannya memang COVID, untuk COVID memang dengan swab. Tapi kan tidak bisa dilakukan saat itu. Betul. Nah, maka terus kemudian supaya potensi penularan dari yang bersangkutan ini tidak kemana-mana, maka sesegera mungkin ini kita tempatkan di ruang isolasi khusus itu. Supaya tidak menular kemana-mana. Sementara pada saat beliau datang ke IGD biasa, bukan IGD khusus, kami di Fatima ada 2 IGD biasa dan IGD khusus.
Jadi kalau sejak tanda-tanda awal pasiennya sudah kesadaran penuh, ini saya sepertinya COVID, ini saya batuk, sesek dan seterusnya, kok kecenderungannya COVID, nah itu langsung ke IGD khusus. Wah, itu pasien luar biasa itu Nah ya, Dok, itu ya. yang tingkat kesadarannya Tingkat kesadaran. bagus, Ini yang masuk pinter ini kategori tadi ya, pinter itu masuk tadi. kategori pinter. Nah, kalau yang terus kemudian seperti tadi datang ke ruang IGD biasa, kemudian kami melayaninya dengan APD yang juga levelnya tidak level 3, jadi level 2, yang kemudian kami tangani, kami layani, ternyata kecenderungannya COVID ya dengan tanda-tanda yang seperti saya sampaikan tadi, pasien segera ditempatkan di ruang isolasi khusus, dipindahkan ke ruang isolasi khusus, itu pun dengan persetujuan pasien dan keluarganya, dirawat di ruang isolasi khusus. Pertanyaannya, apa yang kemudian kami lakukan di IGD? Jadi setelah pasien tadi yang terduga itu kemudian hasilnya kecenderungannya ke arah COVID, setelah itu kami harus mensterilkan IGD. Kami UV IGD itu untuk sekian lama supaya mensterilkan ruangan itu. Untuk apa? Supaya pasien-pasien lain yang nanti datang berobat itu tidak terkena imbas dari pasien yang pertama tadi itu. Sebegitu detailnya, Wah, sebegitu ketatnya banget, itu. nggih. Nah, terus kemudian setelah di ruang isolasi khusus, apa yang dilakukan terhadap pasien ini? Di ruang isolasi khusus, namanya ruang isolasi khusus dan itu bertekanan negatif. Bertekanan negatif itu artinya dari ruang, kita misalkan ini ruangan bertekanan negatif, tidak ada satu udara pun yang keluar dari ruangan ini. Justru udara yang dari luar yang bisa masuk ke sini. Kesimpulannya Mbak Dian, gitu. sakit apapun tidak perlu takut-takut untuk periksa di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah Betul. sakit Aisyah Siti Fatimah Nah, tentunya ya, Dok untuk ya. Fatimah karena Aman. punya ruangan khusus Betul. yang tidak mencampur adukkan pasien-pasien kecenderungan COVID dan non-COVID. Kalau ada kecenderungan COVID terus tetap masuk ke ruang IGD biasa, selepas itu kami sterilkan. Kalau seumpama nih, Dok, pada saat mensterilkan itu tadi, ya masih banyak pasien di IGD itu, Dok. Ya, itu yang memang beberapa kali terjadi. Kami memberi pemahaman kepada pasien itu. Kami menginformasikan kepada pasien, tadi ada pasien yang terduga punya kecenderungan untuk COVID itu, maka kami harus mensterilkan ruangannya dulu. Tentu pasiennya tadi yang akan berobat ke IGD biasa, loh tadi saya deket sama pasien tadi itu waktu nunggu. Nah, maka terus kemudian kami lakukan hal yang sama. Jenengan punya potensi, Bapak Ibu punya potensi juga karena tadi sempat kontak, apalagi tidak pakai masker misalkan. Maka terus kemudian di dalam pun setelah kami bersihkan, di dalam pun kami akan lakukan screening yang sama terhadap pasien itu. Kalau alhamdulillah tidak menunjukkan ke arah sana, ya sudah, kalau butuh rawat inap, kami rawat inap di ruang biasa. Bukan rawat inap di ruang isolasi khusus. Isolasi khusus itu tadi. Nah, di ruang isolasi khusus ya kami terapi seperti layaknya terapi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada beberapa item obat yang memang harus kami berikan. Senyampang obat antivirusnya sampai saat ini memang belum diketemukan. Nah, yang menjadi penting adalah perbedaan pasien-pasien di ruang isolasi khusus yang mereka masih masuk fase denial gitu ya. Iya. Masih masuk fase penolakan, Dok, saya kok kena COVID, yang tidak segera lewat fase itu terapinya, tren untuk terapinya itu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan untuk pasien itu. Jadi keluhan-keluhannya tetap, tanda-tanda objektif berupa pemeriksaan laboratorium yang rutin kami lakukan tiap hari, foto toraknya itu belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Maka sangat penting untuk imunitas seseorang itu kami tingkatkan. Maka untuk meningkatkan imunitas itu kami beri pemahaman yang betul kepada pasiennya itu. Di kami ada bimbingan rohani, ada tim Bimroh yang kemudian memberi pemahaman, Bapak Ibu, COVID ini ada. Allah kirimkan COVID kepada Bapak Ibu itu salah satunya untuk meruntuhkan, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena pada saat seseorang itu sakit, ada 3 hal yang dicabut oleh Allah, ya. Selera makannya, keceriaan di wajahnya, dan dosa-dosanya. Masya Allah. Seperti itu ya, Dok, ya, ngasih treatmentnya di Maka kami menjadi rumah penting sakit untuk kemudian membuat psikologi pasiennya itu menjadi penuh semangat. Berbanding terbalik dengan mereka yang datang kemudian secara sadar tadi itu
memahami bahwa COVID kami beri penjelasan, iya, ayo Pak kita sama-sama meningkatkan imunitas. Gimana caranya Dok? Terima ini sebagai takdir Allah, terima ini sebagai bagian dari skenario besarnya Allah untuk Indonesia termasuk untuk jenengan itu. Ayo sama-sama kita berkolaborasi. Tren perkembangan pengobatannya itu luar biasa bagus. Berarti secara nggak langsung ini aspek psikologis juga mempengaruhi. Betul, sangat berperan itu. Wah, ini saya jadi bingung ini mau nanya apa ini Pak Eko ini mumpung. Sudah dijawab semua. Sudah dijawab semua ini. Jadi ya memang itu tadi. Kalau mereka yang tidak percaya, mereka yang beranggapan ini konspirasi, kalau terus kemudian terkena COVID, Allah izinkan kemudian diamanahi COVID, itu proses penyembuhannya agak berat. Bentar dokter, Selama tadi masih apa tidak dokter percaya. 3 hal tadi yang diangkat tadi Dok, selera makan, keceriaan dari wajah dan dosa-dosa. Dosa-dosa. Kok kayak saya kalau sakit kok kayaknya selera makan nggak berubah ya Dok ya? Oke, aduh ya Sobat Kampus, luar biasa ya penjelasan dari Dokter Catur nih, yang sampai sekarang ternyata masih juga belum percaya kalau COVID itu ada lantaran halah kalau sing kena misalnya ya, atau di tempatnya mungkin sekarang ini nggak ada yang kena. Tetap saja berwaspada, berhati-hati, tetap jalankan protokol kesehatannya ya. Ini sudah bukan jare lagi loh Sobat Kampus, sudah bukan katanya-katanya lagi, tapi langsung dari Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Nah, untuk Sobat Kampus mungkin ya nanti kalau misalkan menemukan gejala-gejala seperti itu, kita harus menjadi orang yang tadi, yang pinter tadi ya. Kita harus menjadi orang yang pinter karena ini kan kita kan orang Muhammadiyah nih. Kita kuliah di Muhammadiyah juga ya. Apalagi ini kita sedang merayakan menyambut milad. Kita merefleksikan diri apa sih yang sebenarnya sudah terjadi di 1 tahun terakhir ini. Nah 1 tahun terakhir ini Muhammadiyah juga sedang menghadapi COVID bersama-sama dengan warga di seluruh dunia. Maka sebaiknya pesan-pesan dari dokter, seorang dokter dari Direktur Rumah Sakit tadi, Dokter Catur ya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, ini ngeri sekaligus deg-degan, sekaligus gimana ini ya perasaan kita ini ya. Dengerinnya seperti ini ya Pak Eko ya, luar biasa sekali. Nah, tadi Dokter Catur juga sudah menyampaikan sebagai orang Muhammadiyah itu kita harus bagaimana, dan sedangkan Muhammadiyah sendiri juga sudah banyak melakukan banyak hal terkait dengan COVID ini, mulai pembentukan Muhammadiyah COVID Command Center, itu sudah suatu gerakan yang sangat masif untuk pencegahan bahkan penurunan angka COVID di Indonesia. Nah, biar nggak deg-deg banget ini soal kesehatan ini, saya mau agak beralih sedikit ini ya ke Pak Eko. Pak Eko ini akan mengkritisi atau menyampaikan dari sisi perspektif psikologis dan pendidikan. Nah, sebenarnya wabah COVID ini wabah yang berdampak pada kesehatan ini ya, dokter juga Pak Eko. Tapi ternyata tidak hanya di kesehatan, dampaknya ini di seluruh aspek kehidupan. Di pendidikan iya, di ekonomi apalagi, bahkan perekonomian global juga jatuh ya. Pendidikan sekarang di rumah masing-masing, semuanya diselenggarakan dari rumah masing-masing. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan di rumah masing-masing nih Pak Eko ya, karena Pak Eko ini adalah Majelis Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus di sini sebagai Wakil Rektor 3. Nah, ini banyak yang titip pertanyaan ini, kapan kampus mau dibuka ini Pak? Ya. Kapan kampus udah buka mau dibuka? tiap hari kampus. Oh iya, tiap hari udah dibuka. Perkuliahannya kapan dibuka ini Pak? Ya sebenarnya tinggal menunggu titahnya dokter ini. Oh, tinggal menunggu titahnya dokter ya. Jadi kampus ini sebenarnya siap ketika kemudian COVID sudah bisa dinyatakan melandai atau kemudian kasusnya turun, sudah tidak menjadi pandemi lagi, maka kampus ini insya Allah siap. Nah, kalau toh kemudian masih ada kasus tapi kemudian datanya sudah mengalami adanya penurunan dan kemudian ada kebijakan dari pemerintah ataupun juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian itu silakan kemudian dibuka kampus dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kampus juga insya Allah akan siap itu ya. Nah, contoh dari kesiapan itu di setiap pojok kampus ya, gedung, tidak hanya kampus juga, tapi setiap pojok gedung, di setiap lantai kita sudah menyiapkan tempat untuk
cuci tangan, terutama yang di lantai 1 untuk cuci tangan itu. Nah, terus selain itu kita juga sudah menyiapkan di setiap pojok lantai itu ada beberapa titik, tidak hanya pojok lantai tapi juga di beberapa ruangan hand sanitizer untuk bisa digunakan oleh para mahasiswa, dosen untuk bisa menjaga kebersihan tangan. Nah, nanti kalau toh nanti kampus akan dibuka ya misalnya ya, kita juga sudah menyiapkan sistem perangkat terkait dengan bagaimana sarana prasarana di kelas itu bisa mensupport 50% dari kapasitas normal. Biasanya kan 40 kita ini, nanti itu disiapkan 20 kursi. Termasuk juga bagaimana sistem e-learningnya. Kita juga insya Allah sudah menyiapkan itu jauh hari sebelumnya, termasuk sekarang ini juga sudah kita persiapkan dan sudah running, tapi masih full daring ya sekarang ini ya, masih betul. Full daring. Nah itu Mbak Dian, kalau misalnya semester depan gitu ya, bulan Februari, oh ini kasusnya sudah aman, COVID sudah aman, karena kita sudah punya kekebalan tubuh misalnya, amin ya Allah, sudah kebal itu ya. Kita sudah siap untuk itu. Oh gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya tetap ya. Saya pikir itu akan menjadi legacy. Legacy itu warisan dari COVID-19 ini pada kehidupan masyarakat ya. Selalu pakai masker, keluar kemanapun, cuci tangan pakai sabun atau menjaga kebersihan tangan dan menjaga jarak. Berarti sebenarnya itu kalau nyambung dari Dokter Catur tadi intinya kita ini sudah menjaga jarak kan ya? Iya, kita udah jaga jarak. Ya? Kita nggak pakai COVID juga tetap jaga jarak ini. Sudah berapa hasta ini? Sudah berapa hasta? Kalau dengan Budian kita menjaga jarak karena bukan muhrim ya. Betul. Iya, ini kan kalau dari sisi perkuliahan ini Umsida ini kan pakai LMS e-learning at umsida.ac.id ini insya Allah sudah tidak ada masalah ya Pak Eko ya. Nah tapi masalahnya sebenarnya bukan pada e-learningnya Pak Eko, tapi pada keluhan-keluhan ya dari banyak mahasiswa juga karena merasa nggak bisa ketemu dosennya, banyak yang merasa pembelajarannya kurang maksimal karena nggak bisa tanya langsung. Kalau di e-learning kan perlu waktu yang cukup lama untuk dijawab sama dosennya. Nah seperti itu. Ya, kira-kira untuk supaya kita rasakan paling signifikannya kan terkait dengan beban kuota internet ya. Iya betul. Nah itu. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada masalah dengan kuota internet ini Pak. Karena sudah ada bantuan dari pemerintah. Iya karena sudah ada bantuan. Karena persoalannya itu kan tidak bisa mencakup YouTube ya. Hanya video-video ya yang berat-berat itu tidak bisa dijangkau. Video conference seperti Zoom atau Google Meet gitu. Masih bisa. Nah, kira-kira nih Pak Eko untuk menjaga supaya mahasiswa ini tetap tenang, tetap tenang nih ya para mahasiswa ya. Menghadapi e-learning dengan ikhlas itu gimana caranya ini? Ya sebenarnya untuk bisa membawa kondisi psikologis itu tetap bahagia, tetap tenang, tetap rileks ya. Itu menurut saya ambil terminologinya Dokter Catur itu untuk golongan yang pertama itu pinter. Nah karena sebenarnya untuk menjadi orang pinter itu kan tidak harus dia punya IQ tinggi, dia punya sekolah yang bagus, dia punya sekolah yang tinggi, tapi sebenarnya itu terkait dengan bagaimana kita mampu dan mau memanfaatkan akal. Mampu dan mau memanfaatkan akal. Nah, akal itu nggak ada hubungannya dengan IQ. Karena ada yang gitu IQ-nya ya, jongkok, tetapi akalnya main sehingga akan memunculkan bagaimana dia tetap produktif, mampu bermanfaat, ada empati dengan orang. Ya coba kita lihat misalnya orang yang punya IQ jongkok kadang-kadang mereka lebih welas asih dibandingkan dengan mereka yang IQ-nya tinggi, punya jabatan tetapi kemudian tidak memberikan manfaat bagi sesamanya. Nah justru yang begini ini kan akhirnya orang menjadi rentan, punya kemampuan intelektual yang tinggi, punya punya jabatan yang bagus, tapi kemudian dia menjadi orang yang pelit dengan orang lain, itu akan rentan untuk selalu memunculkan kekhawatiran tentang apapun yang ada di hadapannya itu.
Jadi menjadi sangat sensitif terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Sehingga orang-orang yang demikian itu meskipun punya harta banyak, jabatan tinggi, sekolahnya bagus, tapi justru sangat rentan dengan ketidakbahagiaan. Ya contohnya banyak yang kemudian data COVID ini yang menderita itu kan orang-orang yang nggak percaya itu dari awal. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu Bu Dian. Dan saya itu pernah survei ya. Tadi Mbak, sekarang Ibu. Iya. Saya jadi bingung ini Pak Eko. Neng. Saya itu punya survei Mbak Dian terkait dengan kenikmatan hidup. Suka saya dengerin yang nikmat-nikmat gini nih Pak. Surveinya kami lakukan terhadap golongan terpelajar sebenarnya. Oke. Terpelajar sekitar, ya tidak banyak ini tapi mungkin akan berkembang ya, sekitar 104 orang. Nah dari 104 orang itu justru yang menilai dia itu sangat mampu dan mampu menikmati hidupnya itu kisarannya ada di angka belasan persen. Justru yang merasa kurang mampu menikmati hidup bahkan sampai pada bahkan sampai pada merasa hidupnya penuh derita itu bisa sampai sekitar 80-an%. Loh lebih banyak ya Pak ya? Justru malahan lebih banyak. Ini padahal pada golongan yang terpelajar dan ini subjeknya masih pada ranah remaja ya. Oh remaja. Anak SMA lah. Nah ini sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi kita karena kalangan remaja kita ini kan secara demografis kan paling besar sebenarnya di Indonesia ini. Nah di masa pandemi ini saya juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana agar sistem pendidikan di Indonesia ini ketika selama pandemi ini kan juga bisa mencerahkan mereka gitu ya agar bisa tetap terselamatkan. Jangan sampai mudah mengeluh, mudah curcol, merasa galau dengan kehidupannya. Galau-galau nggak jelas. Tulis status WA, status Facebook negatif gitu ya. Nah negatif gitu itu kan akhirnya ketika menjadi kebiasaan, maka itu akan meruntuhkan akalnya ya, meruntuhkan akal. Dan akal itu sebenarnya orientasinya kalau kita mengacu kepada Al-Fatihah dan banyak ayat-ayat yang lain itu sebenarnya diarahkan pada bagaimana bukti kebesaran Tuhan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itu fungsinya akal itu menangkap itu sebenarnya, menangkap kasih sayang. Jadi orang yang punya akal itu sebenarnya orang yang akan mampu dengan mudah menangkap kuasanya Tuhan dan juga kasih sayang Tuhan. Kalau kita sudah bisa menangkap kasih sayang Tuhan itu sebenarnya kita juga akan bisa dengan mudah menangkap hikmah, menangkap arti makna dari suatu peristiwa. Termasuk misalnya pandemi COVID ini. Ketika kita bisa memaknai ini sebagai suatu kebaikan karena kasih sayang Tuhan, karena kekuasaan Tuhan, nggak ada yang ceritanya orang itu kemudian banyak mengeluh dengan suatu peristiwa. Ini diberikan oleh yang maha terpuji Tuhan semesta alam. Kita selalu membaca alhamdulillahirabbil alamin begitu kan. Nah yang maha terpuji itu kan berarti semua ciptaannya, semua kreasinya itu selalu akan mendapatkan pujian. Nah yang namanya dapat pujian kan nggak ada yang jelek-jelek kan begitu ya. Betul. Jadi yang terjadi yang menempel pada diri kita ini kan sebenarnya juga nggak ada yang buruk. Nah siapa yang mau menyadarkan ini pada anak-anak kita itu? Kecuali gurunya atau orang tuanya, ya kan? Sudah mulai ini ya. Tadi kalau sama Dokter Catur lihat data-data di rumah sakit, kondisi pasien tuh deg-degnya meningkat ya. Sekarang ngomongin soal akal, menurunkan emosi, wah sudah mulai landai ini ya. Saya ikut-ikutan ke bawah perasaan ini jadinya Pak Eko. Baik, kalau di Muhammadiyah sendiri nih Pak Eko, di Muhammadiyah sendiri di Dikdasmen Jawa Timur tentunya. Kira-kira apa langkah selanjutnya untuk tetap menghadapi pandemi ini supaya pendidikan tetap aman, tetap berjalan dan tentunya anak-anak kita, anak-anak Muhammadiyah ini tetap
memiliki akhlak yang baik gitu Pak. Karena sekarang ini kan para pelajar ya, anak-anak SD, SMP, SMA yang dikdas ini tadi ya, pendidikan dasar dan menengah, ini semuanya rata-rata kan tiktokers gitu ya. Kalau ada apa-apa dikit-dikit semongko gitu ya. Apalagi nih ya teman-teman ya. Pengalaman banget itu. Dikit-dikit asyap gitu ya. Kalau ini kan melihat dari kebiasaan-kebiasaan itu, kira-kira ada tidak Pak kekhawatiran nanti kalau pandemi sudah berakhir terus anak-anak jadi kalau ditanya gurunya jadi jawabnya siap gitu Pak misalnya. Ya, besar untuk menjaga akhlakul karimahnya supaya tetap itu gimana ya Pak Eko? Ya, jadi yang dilakukan Muhammadiyah ini. Jadi kita itu kan tantangan pendidikan itu bagaimana bisa merangsang atau menstimulasi akal anak-anak kita itu bisa tetap aktif dan berkembang. Nah, menstimulasi hal ini akal itu supaya tetap berkembang. Oke. Ya, menstimulasi hal ini itu kan ya saya pikir sangat beruntung ya sekolah-sekolah yang punya basis agama Islam terutama sekolah Muhammadiyah. Saya pikir ada di bagian di dalam itu. Bagaimana kemudian menstimulasi ajaran-ajaran tauhid di dalam setiap pembelajaran yang ada di mata pelajaran yang ada di semua jenjang pendidikan, saya pikir akan begitu. Nah, kalau tidak begitu, gimana mereka akan bisa menyandarkan pada satu, virus itu nggak pernah kelihatan. Betul. Padahal anak-anak itu kan punya kemampuan berpikirnya itu kan hanya kemampuan berpikirnya konkret. Ya, pada anak-anak kecil itu kan dia hanya bisa mampu berpikir hal-hal yang kemudian bisa dia lihat, bisa dia dengar. Nah, virus ini seperti apa? Ini kan hanya banyolan bagi anak-anak yang kurang kemampuan berpikirnya itu. Nah, makanya penting bagi kemudian guru-guru itu bisa menjadi teladan di sana dan juga bisa teladan itu kan tidak hanya sekedar perilaku tapi juga dari komunikasi kan bisa. Betul, dia menceritakan hal-hal terkait dengan hal yang bagus. Best practice tentang kehidupan itu seperti apa. Dan ini akan sangat memungkinkan ya Mbak Dian kejadian hal itu muncul. Karena kalau dari konsep psikologi yang lain yang mendorong perilaku seseorang itu kan karena kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 Mbak Dian. Yang pertama itu adalah love and belonging. Jadi keinginan untuk mencintai dan dicintai oleh orang lain. Nah, ketika kemudian spirit terpisah, mereka harus melakukan social distancing misalnya, tidak jadi ada pembelajaran, pasti ada kecintaan bagi mereka itu, keinginan untuk kemudian berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru-guru, dengan sahabat-sahabatnya, dan hanya HP itu saja yang bisa menyelamatkan kebutuhan ini. Dan persoalannya kan nggak ada yang bisa membatasi itu. Jika mereka berinteraksi di sekolah, ada guru, ada macam-macam, ada yang mengingatkan jangan begitu nak, sebaiknya itu begini. Nah, kalau di kelas ya gitu ya, tiktokan gitu, siapa yang bisa ngontrol itu? Nah, kecuali kita orang tua banyak-banyak kemudian melakukan komunikasi dengan anak-anak. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan to be free. Ini menurut William Glasser itu tentang choice theory. Kebutuhan untuk menjadi orang yang bebas itu menjadi suatu hal yang ya kebutuhan dasarnya orang. Mereka tuh ingin menjadi orang yang bebas. Ketika kemudian social distancing sekali lagi, mereka harus berdiam diri di rumah, tidak banyak aktivitas. Ya bingung kan, Mbak? Iya, betul. Itu yang memunculkan kekhawatiran dan akhirnya orang-orang kan ketika punya media yang unlimited seperti internet, gadget, ya apa saja bisa mereka lakukan dengan TikTok, dengan vlog gitu misalnya. Betul. Meskipun yang disampaikan nggak jelas tapi mendapatkan perhatian dari orang lain. Dapat like banyak gitu ya Pak, jadi seneng. Terus kemudian yang ketiga adalah need of power, keinginan untuk kemudian bisa menjadi berkuasa, punya prestasi begitu itu ya. Termasuk salah satunya diperhatikan orang itu ada di situ. Diperhatikan orang itu juga prestasi ya Pak ya? Itu bagian dari achievement. Semakin banyak followers, semakin banyak likers. Oh gitu. Itu bagian dari prestasi. Bagi anggapannya orang. Biasanya diikuti juga dengan banyaknya haters. Wah. Itu akan merangsang seseorang pasti untuk berkreasi ya. Dan salah satu medianya yang paling efektif bagi anak-anak ya HP video itu HP betul. Nggak ada cara lain. Tapi kalau dengan cara itu
salah satu konsekuensinya atau hal negatifnya itu siapa yang akan mengontrol itu. Nah, kalau di sekolah kan ada bu guru, ada teman-temannya mungkin baik gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah need of survival, untuk bertahan hidup. Nah, saya pikir setiap orang pasti ingin untuk kemudian bertahan hidup secara fisik, makan, minum, berolahraga dan seterusnya. 5 hal itu tadi yang perlu kita cermati bareng-bareng ya Sobat Kampus. Tapi mungkin yang disampaikan Pak Eko tadi bisa diambil contoh-contoh positifnya itu tadi ya Pak Eko ya. Jadi teman-teman misalkan pengen cari perhatian ya bolehlah, tapi jangan yang nggak jelas gitu ya Sobat Kampus. Oke. Nah kalau pesan Pak Eko nih untuk mahasiswa Umsida nih, yang mereka sekarang lagi kangen kampus, yang mereka sekarang lagi sibuk UTS nih minggu ini, dan mereka lagi deadline tugasnya banyak banget karena persiapan sebelum UTS. Apa ini Pak Eko yang bisa disampaikan supaya mereka tetap tenang, tetap bahagia? Ya, saya pikir menjadi orang yang bahagia itu suatu, saya anggap itu sebagai sebuah kewajiban seorang muslim ya. Kewajiban ya? Iya. Karena kita, bukan pilihan ya Pak Eko ya? Saya pikir itu bukan pilihan. Oh, bukan pilihan. Tapi itu kewajiban. Jadi Kewajiban. kalau Harus seorang bahagia. muslim tidak bahagia, it must be a problem. Pasti ada masalah. Karena apa? Kita itu kan disadari atau tidak, setiap hari 17 kali dalam sehari semalam kita kan pasti membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada 3 emosi yang masuk di dalam itu. Yang pertama adalah orang-orang yang kau berikan nikmat. Itu yang diminta oleh manusia kan. Dan orang yang penuh nikmat itu kan orang-orang yang hatinya bahagia. Tuhan kan tidak kemudian memberikan harta ini agar kamu bisa bahagia, tidak kan? Tapi dia memberikan apa yang kemudian bisa dibutuhkan oleh manusia itu, apapun itu, tinggal manusia itu mau menerimanya atau tidak. Karena itu kan pasti yang terbaik. Nah, yang kedua emosinya adalah jangan marah. Jangan marah ini ya. Nah, yang ketiga jangan malas, tapi punya semangat malas, agar bagaimana menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saran 3 yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bahagia, jangan marah, Jangan malas, tetap semangat. Nah, Sobat Kampus nih, inget nih pesannya dari Pak Eko nih, Warek 3 Umsida. Beliau juga sekaligus psikolog, dosen psikologi, dan juga pemerhati pendidikan. Wah, paket lengkap ini ya Pak Eko ini sebenarnya. Pesannya ada 3 ya untuk sahabat kampus, yaitu tetap bahagia, jangan marah. Wah, ini berat ini, jangan marah ya. Dan tetap semangat, nggak boleh malas nih Sobat Kampus ya. Nah, sebelum kita ke closing statement nih, ada beberapa hal yang pengen kita tanyain juga ke Dokter Catur. Kalau tadi itu kan Dokter Catur sudah cerita nih tentang bagaimana kondisi yang ada di rumah sakit, kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh para tenaga medis di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah. Nah, kira-kira kalau sekarang nih masih dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-108, apa nih saran dokter untuk kami para muslim, para warga Muhammadiyah, dan tentunya kepada warga di seluruh dunia untuk tetap bisa menjaga kesehatan karena kita sekarang ini sedang hidup berdampingan dengan COVID-19. Gimana nih dokter? Iya. Sebenarnya satu saja sarannya itu, teruslah bermuhammadiyah gitu ya. Terus bermuhammadiyah, dalam ini dok. Betul. Jadi bermuhammadiyah itu bagi kami itu sebenarnya ada 2 hal. Bermuhammadiyahlah secara simbolik dan bermuhammadiyahlah secara esensi. Sama dengan ibadah-ibadah kita pada lainnya itu, yang lainnya itu kan selalu ada 2 unsur itu. Ada 2 unsur simbolik, salah satunya simbolik dan unsur esensi itu. Kita contohkan sholat gitu ya, simboliknya ya memang ada gerakan sholat, esensinya bagaimana sholat kita itu bisa ketemu dengan Allah. Itu selalu seperti itu. Di konteks bermuhammadiyah itu harus juga sama, simbolik dan esensi. Simboliknya apa? Simboliknya itu ya tunjukkan jadi diri kita bahwa kita ini sebagai seorang Muhammadiyah. Kampus misalkan, ya ada logo Muhammadiyahnya di sana, mahasiswanya pakai jas, pakai jaket, itu ada logo Muhammadiyah di sana, alma maternya ada di sana.
Bahkan mungkin perlu stikernya di sepeda motornya ada stiker Muhammadiyahnya, ada Umsida, ada logo Batiknya Muhammadiyahnya. Batiknya Batiknya Muhammadiyah, gitu misalkan ya. Dia ini. Ini dalam rangka untuk bersimbolik gitu, bermuhammadiyah secara simbolik. Tetapi jangan berhenti di situ, harus ada Muhammadiyah, bermuhammadiyahlah secara esensi. Isi dari Muhammadiyahnya itu seperti apa? Pada konteks pandemi COVID-19 ini, secara simboliknya adalah bahwa Muhammadiyah begitu ada maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menyatakan bahwa pandemi ini masih ada, kemudian di Dikdasmen harus seperti apa, di rumah sakit seperti apa, di warga Muhammadiyah harus seperti apa, ya sudah, jalankan itu secara simbolik, secara baik. Jangan ngeyel Jangan berarti ya, Dok, ngeyel, ya? jangan punya apa PP itu ndak bijak misalkan ya. Nggak melihat kondisi. Wah, tentu pimpinan pusat Muhammadiyah itu dalam memutuskan itu tentu sudah dilihat dari berbagai aspek. Betul. Salah satunya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek macam-macamnya, termasuk aspek teologis dan seterusnya pasti sudah dibahas di sana. Nah, esensinya kita paham. Oh, bahwa bermuhammadiyah itu harus seperti ini. Konteks esensi pada saat kita bermuhammadiyah di era pandemi COVID-19 itu apa? Esensinya Muhammadiyah adalah barangkali sampai saat ini mungkin bisa saya katakan bahwa Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi yang concern di bidang pandemi COVID-19 ini. Saat ini mungkin hanya tinggal Muhammadiyah saja. Masya Allah. Karena gitu Muhammadiyah ya, yang masih terus, apalagi dengan kepanjangan tangannya melalui MC3 itu, Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu bergerak sampai di ranting, di level ranting, di level desa, itu terus bergerak sampai saat ini dan tidak ada yang kendur. Karena memang sadar betul pandemi ini belum berakhir. Nah, secara esensinya apa? Esensinya ayo dijalankan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah itu. Paling tidak kalau melalui pemikiran Muhammadiyah ini ada dua aspek ya untuk kemudian kita harus jalankan sebagai bagian dari ikhtiar untuk menghilangkan pandemi dan untuk personality diri kita masing-masing. Apa dua aspek itu? Aspek medis dan aspek teologis. Itu yang harus dijalankan. Aspek medisnya apa? Aspek medisnya jalankan semua protokoler kesehatan itu secara baik. Insya Allah kita akan dihindarkan oleh Allah dari COVID-19 amin, ya Allah, ini. amin. Teologisnya apa? Teologisnya pahami bahwa ini memang takdir Allah. Walaupun tadi seperti yang Pak Eko sampaikan, semua aspek terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yang di situ ada sisi pengen free, pengen jadi orang yang bebas. Tentu kebebasan itu terbatasi oleh kebebasan orang lain, gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahamkan juga, bahwa saya bebas, saya pengen tidak pakai masker, loh, tapi kebebasan itu dibatasi oleh orang lain yang kalau ternyata kita OTG itu menjadi penular untuk orang lain, zalim kepada orang lain itu. Nah, maka pada konteks ini secara simbolisnya seperti tadi, esensinya harus paham dengan ikhtiar medis dan ikhtiar teologisnya itu. Ikhtiar teologisnya pahami ini sebagai bagian dari takdir Allah dan Allah pasti memberi ini kepada seluruh hambanya yang kuat, gitu ya. Pasti dalam pandangan Allah kita ini mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada orang yang tidak mampu. Kenyataannya kita diberi ujian ini, berarti kita dianggap mampu oleh Allah untuk keluar dari kondisi ini. Berarti kalau kita tidak mampu sebenarnya itu masalah kita ya, bukan? Betul, itu di internal kita. Kalau kemudian kita seperti yang Pak Eko sampaikan tadi itu, isinya ngeluh aja, isinya cuman sekedar semua aspek terkait dengan ketidaknyamanan. Berarti itu tidak menjalankan syariat Islam dengan baik, bukan muslim yang baik. Karena muslim yang baik itu harus selalu bahagia. Kok bisa harus selalu bahagia? Karena di situ ada rasa syukur terkait dengan seluruh kondisi kita. Sementara kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah nikmatnya itu. Lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabil syadid. Syukuri. Bagaimana kita bisa mensyukuri Covid kok disyukuri itu? Bahwa sesungguhnya dengan Covid ini kalau seseorang itu bisa mengambil hikmahnya, itu harusnya keimanan, ketakwaannya itu semakin dekat dengan Allah. Bertambah. Harusnya seperti itu. Kan di sana akan banyak sisi terkait dengan hikmah itu. Maka untuk terhindar dari COVID-19 ini, pesannya adalah tetap terapkan protokoler medis, protokoler kesehatan itu
Yang 3M itu 3M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau boleh saya tambahi 2M lagi. Wah, apa nih dok? Karena Catat ini nih. cukup banyak yang salah dilakukan oleh seseorang. Pada saat makan itu kita melepas masker ya, karena memang makan tidak bisa pakai Iya. masker. Kebiasaan orang Jawa itu pada saat makan ngumpul maskernya dilepas malah ngobrol, malah berpotensi untuk saling menularkan. Betul. Nah itu M yang keempat itu makanlah dengan baik, dengan tetap menjaga jarak, tetap jangan kemudian menjadi saling tular menularkan dengan jangan sampai ngobrol dalam jarak yang terlalu dekat yang itu berpotensi untuk itu. Terus kemudian pada ruangan pada saat bertemu ada pertemuan itu ruangannya harus betul-betul pada kondisi yang kondusif gitu ya. Jadi jangan pada satu ruangan ber-AC yang kemudian kontaknya cukup lama, karena itu apalagi tidak pakai masker itu berpotensi untuk sebagai sumber penularan itu. Jadi kalau akan mengadakan pertemuan itu ya tolong itu juga dipikirkan menjadi bagian dari sumber potensi sumber penularan yang itu juga harus diminimalkan gitu ya. M yang kelima itu tadi itu minimalkan untuk bertemu dalam satu ruangan dalam waktu yang lama. Minimalkan bertemu dalam waktu satu yang ruangan, dalam satu ruangan dalam waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nih mau ya namanya juga kangen sama teman boleh lah ya, tapi kalau ketemu mungkin bisa di ruang terbuka ya, Dok potensinya ya. lebih minim. Lebih minim. Kalau di Terutama ruang kalau misalkan di pantai lagi terik matahari gitu insya Allah aman ya, Dok ya. Insya Allah lebih aman. Baik, terakhir nih, Dok. Kalau itu tadi kan kita menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Nah, kira-kira menjaga kesehatan nih supaya ya kita bisa tetap terhindar selain protokol kesehatan dan 5M itu tadi, yang dimakan boleh apa aja nih, Dok? Sembarang ya, Dok ya? Kaitan dengan konsumsi yang spesifik hubungannya dengan COVID-19, selama itu sendirian dia COVID-19 nggak ada pantangan. Nggak ada makanan pantangan apapun. sebenarnya Nggak ya. ada. Jadi justru 5M itu tadilah yang menjadi tameng kita Itu- untuk hidup berdampingan. Nah, itu sisi medisnya. Oh, sisi medis. Nah, ini sisi teologisnya ini lebih menarik lagi, lebih panjang lagi sebenarnya kalau sisi teologis itu ya. Jadi ada mungkin secara garis besar sisi teologisnya jangan pernah merasa sombong. Jangan merasa takabur. Jangan pernah ada perasaan itu dalam hati kita, karena Allah akan hancurkan sistem imunitas tubuh kita. Apa hubungannya sombong dengan Iya, menghancurkan Dok, agak bingung imunitas ini itu saya, ya? Dok. Saya kan orang awam ini ya, Iya. nggak paham ini Jadi soal gini. sejarah mencatat ya, iblis itu dilaknat oleh Allah karena ketakaburannya. Dokter ngomong iblis jangan lihat saya, kenapa Dok? Sensitif. Iya, oh iya sensitif, Lagi waduh, sensitif kena nih. lagi nih ya, kena terus nih saya. Jadi iblis itu dilaknat oleh Allah karena ketakaburannya. Abroha, Namrud itu dihancurkan oleh Allah karena ketakaburannya. Korun. Bahkan Fir'aun itu termasuk Korun ya. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah karena Ketakaburannya itu. Bagaimana mekanismenya seseorang yang kemudian dengan rasa takaburnya itu imunitasnya menjadi anjlok? Mekanismenya karena memang itu menjadi hak prerogatifnya Allah, kemudian menghancurkan sisi imunitasnya seseorang itu. Ternyata berseberangan dengan itu justru orang-orang yang banyak beristighfar itu orang-orang yang dijamin imunitasnya meningkat. Subhanallah. Itu banyak Ini Muhammadiyah penelitiannya. banget ini dokter. Coba dilihat di cukup banyak akses penelitian jurnal-jurnal terkait dengan istighfar itu ya. Itu pada perjalanannya ternyata meningkatkan imunitas. Sementara orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong itu bertolak belakang dengan orang-orang yang beristighfar itu. Pada saat seorang beristighfar karena sebagai pemohon yang dimohonkan oleh adalah Allah, maka dia menjadi posisi yang sangat rendah. Orang yang sangat rendah posisinya itu sadar bahwa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa, itu akan meningkat imunitasnya. Di sisi lain, seseorang yang takabur dengan apapun yang dimilikinya, itu Allah hancurkan imunitasnya. Jadi pesan yang berikutnya itu jangan pernah ada takabur dalam diri kita. Luar biasa. Contohnya pasien-pasien itu tadi. Nggak ada COVID itu, masa di masjid kok ada COVID? Masjid itu rumahnya Allah kok masa ada COVID-nya? Nggak mungkin lah.
kalau seseorang menjalankan sholat berjamaah, kemudian ada rasa sombong yang seperti itu, ada rasa takabur seperti itu, justru potensinya akan sangat besar untuk tertular COVID. Ada ya dokter ya orang Cukup kayak banyak yang seperti yang itu seperti itu. itu. Jadi Masya Allah. hindari betul takabur itu. Nah, Sobat Kampus, nih pesan dari Dokter Catur ini luar biasa banget ya. Ini sedikit bertolak belakang dari sisi medisnya, tapi karena Dokter Catur ini menyampaikan dari sisi keislamiahannya juga dan kemuhammadiyahannya juga, maka sepertinya bisa kita terapkan juga nih ya Sobat Kampus. Jadi kita harus perbanyak istighfar, karena dengan beristighfar kita selalu mohon ampun kepada Allah, ini menjaga kita supaya kita tetap berada di titik terendah bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Dan justru di posisi seperti inilah yang kata Dokter Catur tadi, itu justru bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, baik. Kalau begitu dari sisi teologis, teologi jadi ikut-ikutan teologis nih saya. Dari sisi psikologis ya, kira-kira Pak Eko Hadiansyah, psikolog ini wah luar biasa. Kira-kira himbauan untuk kita semua, untuk Sobat Kampus, untuk para mahasiswa ya, untuk Bapak Ibu dosen, guru, karyawan seluruhnya, termasuk Bapak Ibu guru se-Jawa Timur nih, karena membawai Dikdasmen Jawa Timur. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kami semua warga Muhammadiyah ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dari Dian. sisi psikologisnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan pentingnya 3 emosi. Bahagia, jangan marah, Tetap semangat. tetap semangat. Jangan Dan malas. Jangan malas. Jangan malasnya diganti tetap semangat itu. gitu. Dan ini saya pikir secara secara teoritis ya, kalau dari aspek psikologi itu kan pasti banyak sekali yang kemudian menghubungkannya dengan mindset, pola pikir. Tapi menurut saya, yang saya ini adalah seorang muslim begitu ya, psikolog muslim. Subhanallah, bangga saya. Mindset yang paling utama dan yang pertama harus kita harus kita utamakan. Yang pertama dan utama, mindset itu adalah tentang Tuhan. Nyambung lagi nih tadi ya. Iya, dengan sisi teologis. Sekali, betul. Orang banyak kemudian mindset itu terkait dengan optimisme di masa yang akan datang. Tapi sebenarnya itu terlalu jauh. Yang dekat itu justru mindset kita tentang Tuhan, tentang Allah. Satu yang harus kita tanamkan, mindset kita tentang Tuhan itu adalah sifat kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan mindset Ar-Rahman Ar-Rahim ini, maka seharusnya kita akan bisa menjadi sosok yang juga punya kasih sayang. Jadi ketika jadi senjatanya orang bisa memiliki mindset itu kan akal ya. Mindset itu kan akal. Jadi menggunakan akal itu sebenarnya menangkap tentang kasih sayang ini, kemudian menginternalisasinya dalam diri kita, sehingga kita akan mampu berjuang untuk menegakkan kasih sayang ini. Dan Allah itu sangat tidak suka kasih sayangnya ini dirusak. Nah, menginternalisasikannya itu gimana, Pak? Menginternalisasi kasih sayang itu salah satu yang paling dekat itu adalah dengan berpikir bahwa tidak ada yang jelek. Contoh ya, Mbak Dian punya suami nih. Aduh, suaminya punya kasih suami saya nih. Suaminya punya kasih sayang enggak ya? Sabar ya. Iya, Pak. Yakin enggak suaminya punya kasih sayang? Sayang dong, Pak. Suami saya gitu. Kalau loh. suaminya ngasih anggur satu biji aja, kira-kira perasaannya Mbak Dian seperti apa? Saya belum pernah dikasih anggur sama suami, Pak. Gak bisa bayangin jadinya. Iya, tapi bagi saya, ketika apapun yang dikasihkan oleh istri saya misalnya, yang saya yakin dia itu punya kasih sayang, pasti saya akan terima apapun itu dengan hati yang bahagia, kan begitu ya? Beda kemudian ketika yang ngasih anggur ini orang yang baru Mbak Dian kenal di bis. Ada curiga. Sama-sama ngasih, Iya. Tetapi mindset kita dengan orang yang tidak kita kenal itu pasti adalah suatu hal yang negatif, dan itu akan membuat pengaruhnya signifikan pada perilaku kita. Makan juga nggak enak gitu kan. Tapi kalau yang ngasih itu adalah suaminya Mbak Dian yang penuh kasih merasa sayang, aman gitu ya, Pak. Langsung ditelan Mbak Dian. Waduh. Nggak perlu dikunyah.
Jadi gini ya ngasihkannya. Betul. Nah, jadi ini sederhana kan? Kita yakin dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang menempel pada diri kita. Ini kan yang yang tidak berasal dari Tuhan nggak ada. Kalau kita yakini kan begitu ya. Semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Jadi kalau kita sudah menginternalisasi mindset tentang Tuhan yang Maha Kasih Sayang ini, maka kita akan cenderung menjadi orang yang akan terus menebarkan kedamaian. Dunia ini pasti akan penuh kedamaian. Nggak ada yang kemudian orang menjadi semena-mena terhadap yang lain, dan itu pasti Allah akan kasih bencana agar sebenarnya salah satu tujuannya itu agar orang paham tentang kasih sayang. Bencana alam karena banjir, longsor, ya karena manusia berbuat kerusakan hutan gitu ya. Tidak berpikir tentang kasih sayang terhadap sesamanya. Itu salah satunya. Yang kedua, Mbak Dian, mindset kita tentang Allah itu sebagai Rabbul Alamin yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Sederhana sebenarnya, dekat. Berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita ini yang tidak karena kehendak Allah. Itu justru akan membuat kita kembali lagi ke pasal 1 tadi. Yang terjadi itu karena kasih sayang. Ini bukan suatu hal yang berbeda ya. Iya. Jadi takdir itu bagi kita itu adalah sesuatu hal yang terjadi, yang sudah terjadi. Yang belum terjadi itu bukan takdir bagi kita itu. Kalau ingin takdir yang terjadi nanti ke depan itu yang baik-baik, maka kembalikan ke pasal 1, yakin dengan kasih sayang Allah. I see. Sederhananya begitu kan? So simple ya sebenarnya ya. So simple, tapi kita ada yang susah kan? Ya karena kita juga ada faktor seperti setan gitu. Itu kan yang selalu konsisten, komitmen untuk manusia itu bergeser dari hal-hal begini. Jadi kita akan cenderung menjadi orang yang damai dan tidak akan ada rasa sombong. Jadi orang yang paham bahwa sesuatu hal itu terjadi karena kehendak Allah, maka dia akan merasa dirinya itu lemah. Dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang membuat dirinya merasa seolah-olah bisa. Semuanya bisa dia kerjakan. Tetapi dia justru akan menjadi orang yang tawadhu, yang bertawakal, tetapi juga justru penuh kasih sayang. Dia tidak akan menjadi seorang pemimpin yang otoriter, tetapi dia menjadi seorang pemimpin yang akan banyak berpikir tentang kemaslahatan umat. Jadi orang kaya karena dia yakin itu dari Allah dan kemudian dia yakin dengan kasih sayang Allah, maka hartanya akan dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Punya kekuasaan juga demikian, punya apapun. Nah, yang ketiga Budian yang harus kita yakini tentang Allah itu adalah sebagai Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Hari pembalasan itu menurut saya tidak hanya tercakup dengan masalah akhirat saja, hari kiamat. Tetapi hari pembalasan itu termasuk juga hari-hari yang ada pada diri kita yang kita lalui ini. Setiap hari ini ya Pak ya sebenarnya. Jadi hari itu kan waktu. Jadi kalau Allah ngasih pembalasan itu sebenarnya nggak harus menunggu sampai hari kiamat kelak. Hari ini, besok, lusa, atau 5 menit lagi itu juga bisa terlaksana karena Allah punya pasal 2 tadi, Maha Kuasa. Tetapi Mbak Dian, kita juga harus masukkan ke yang pasal 1 tadi itu. Jadi apapun yang dibalas oleh Allah itu pasti akan terkait dengan kasih sayangnya. Jadi kalau kemudian ada hal buruk terjadi pada diri kita, ketika kita pasrahkan dengan kekuasaan Allah, maka sebenarnya kita nggak perlu marah. Tetapi kalau kita pasrahkan pada pasal 1 tadi tentang kasih sayang, maka sebenarnya kita ini kan harus selalu optimis bahwa apapun yang kita kerjakan ini pasti akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat kalau itu yang baik. Minimal 10 kali lipat kan? Iya. Kalau enggak bisa 700 kali lipat. Atau bisa sebesar dikasih yang banyak. Yang banyak. Bahkan sebesar biji dzarrah pun akan dibalas oleh Allah. Betul. Nah, jadi apa yang membuat seorang muslim karena sudah punya sandaran begini ya, untuk kemudian selalu banyak mengeluh, menjadi orang yang emosional dan tidak punya semangat. Jadi kalau kita punya mindset ini, maka ketika kita berbuat sesuatu, pasti juga perbuatannya itu akan menjadi perbuatan yang the best. Kalau kita berkomunikasi, maka komunikasinya pun menjadi suatu komunikasi yang the best. Itu kalau ada mindset
muncul pada diri kita gitu ya. Maka setiap perbuatan dan komunikasi kita akan terus berjalan. Dan ketika seorang muslim itu melakukan sesuatu dan berkomunikasi, maka dia pasti akan konsisten selalu berdoa, berharap, tidak pernah berhenti berharap tentang ke depan gitu ya. Makanya orang muslim itu pasti adalah mereka yang selalu optimis menapak masa depannya. Oke. Orang muslim itu orang yang selalu optimis menapaki masa depannya. Baik Sobat Kampus, kita sudah menyimak tadi, luar biasa ya. Hari ini nih sebenarnya tausiah atau apa ya? Saya merasa kayak ditausiahin gitu ya dengan dua orang yang luar biasa. Tentunya Sobat Kampus juga kalau menyimak ini sampai akhir pasti akan merasakan bahwa hidup ini sebenarnya sangat sederhana nih Sobat Kampus. Segala yang terjadi di dunia ini sudah menjadi kehendak Allah. Apapun yang terjadi sudah menjadi kehendak Allah. Bahkan tadi Pak Eko juga sempat bilang bahwa satu helai daun pun atau mungkin satu helai bulu badan ya tidak akan jatuh, tidak akan terputus tanpa kehendak dari Allah. Jadi tetap berprasangka baik terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kembali ke pasal 1 yang disampaikan Pak Eko tadi, semua datang atas rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Sobat Kampus, terima kasih telah bersama kami dalam rangkaian Umsida Menyapa kali ini untuk menyambut Milad Muhammadiyah ke-108. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih Dr. Catur, terima kasih Pak Eko Hardiansyah atas kedatangannya. Semoga tidak bosen datang-datang sering-sering ke Umsida. Apalagi Dr. Catur luar biasa. Sudah menceritakan banyak hal pada kita pada hari ini. Terima kasih, saya Dian mohon pamit, sampai jumpa di sesi Umsida Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.